Karena Jepang mulai dihantui wabah COVID-19, jadwal-jadwal anime pun terpengaruhi. Sebelumnya, kita sudah mendengar soal gimana One Piece dan Digimon Adventure akan ditunda. Kalau sudah begini, sudah jelas kalau anime-anime yang masih tayang pun akan kena. Nah, akun resmi anime Boruto pun menyampaikan kalau episode baru anime Boruto akan ditunda. Nah, sebelum ke pembahasannya lebih lanjut, pastikan dulu kalian sudah mengklik tombol subscribe di bawah. Terpengaruh oleh COVID-19 di Jepang. Karena situasi COVID-19 di Jepang, jadwal produksi untuk episode-episode baru anime Boruto terpengaruhi. Akun Twitter resmi anime Boruto pun mengatakan akan ada perubahan pada jadwal siaran dan streaming untuk episode baru. Boruto episode 155 yang seharusnya tayang pada 3 Mei pun kena dampaknya. Episode 3 Mei dipastikan akan ditunda. Nah, sebagai gantinya, di Jepang sana episode 1 akan disiarkan ulang. Episode 154 akan tayang seperti jadwal. Kalau episode barunya mulai tertunda dari 3 Mei, gimana dengan yang pekan ini? Boruto episode 154 dipastikan akan tayang seperti biasa untuk pekan ini. Penonton layanan streaming seperti Crunchyroll tetap dapat menyaksikannya pada Minggu 26 April pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Preview Boruto episode 154 menunjukkan kalau episode ini nantinya akan menunjukkan Himawari Uzumaki yang menjalani hari-harinya di Akademi Konoha. Bukan hanya Boruto yang terpengaruh. Efek COVID-19 ini sudah mempengaruhi banyak sekali anime, One Piece dan Digimon termasuk yang sudah ditunda. Lalu ada juga anime-anime musim ini yang terpaksa ditunda setelah baru tayang beberapa episode, seperti musim terbaru Shokugeki no Soma. Nah, mari kita berharap bersama situasi COVID-19 di seluruh dunia bisa teratasi secepatnya. Membahas tentang 7 kemiripan opening Boruto ke-7 dengan opening Naruto terdahulu. Lagu pembuka ke-7 dari Boruto banyak menyuguhkan momen-momen keren, tapi tidak hanya itu, karena banyak momen yang serupa seperti beberapa lagu pembuka Naruto yang lama. Penasaran apa saja itu? Ini dia 7 yang saya temukan. Akan tapi, sebelum masuk ke videonya lebih lanjut, pastikan dulu kalian sudah mengklik tombol subscribe di bawah. 1. Visual pembuka Naruto opening kelima. Visual pembuka dari Boruto opening 7 mirip dengan Naruto opening 5. Adegan tersebut memperlihatkan visual statik yang sama seperti di Naruto. Bahkan instrumen drum pembukanya pun sekilas mirip. Kemiripan tersebut memang disengaja karena Boruto opening 7 dengan Naruto opening 5 dibawakan oleh band yang sama, yaitu Sambo Master. 2. Adegan Boruto dan Naruto opening 7. Di pembuka Boruto opening 7, kita melihat adegan Boruto sendirian. Adegan ini sangat mirip dengan adegan Naruto di Naruto opening 7. Di sini juga Naruto jadi karakter pertama yang muncul setelah title dengan transisi yang terbilang mirip. 3. Momen Sarada mirip Sakura, Naruto opening 7. Selain adegan Boruto dan Mitsuki masing-masing, ada juga adegan Sarada sendiri di Boruto opening 7. Adegannya, dia sedang berdiri di pagar kawat dengan latar belakang berwarna ungu. Di Naruto opening 7, Sakura juga melakukan adegan yang mirip, bahkan dengan warna latar yang sama. 4. Tokoh utama dengan teman angkatannya, Naruto opening 7. Di lagu pembuka baru Boruto, ada adegan Boruto bersama dengan semua teman seangkatannya. Di Naruto opening 7 juga ada adegan Naruto dan teman seangkatannya berkumpul seperti ini. Bedanya, Naruto dan teman-temannya diambil gambarnya dari belakang, sedangkan Boruto dan yang lainnya dari depan. 5. Grup Boruto Run, Naruto opening 5. Masih belum selesai di Naruto opening 5, salah satu yang paling ikonik adalah grup Naruto Run yang dilakukan oleh Naruto, Neji, Shikamaru, Choji, dan juga Kiba. Sedangkan di Boruto opening 7 juga ada adegan yang hampir sama yang memperlihatkan tim Boruto dan tim Shikadai. Posisinya pun cukup mirip, Shikamaru dan Shikadai di depan, Choji dan Chocho kedua, sedangkan Naruto dan Boruto di tengah-tengah untuk versi masing-masing. 6. Rasengan Pelangi, Naruto opening 8. Di adegan klimaks dalam lagu pembuka, Boruto dan Naruto menggunakan teknik yang mirip. Boruto dan Naruto sama-sama menggunakan variasi Rasengan berwarna pelangi.
kalau Naruto menggunakannya di Naruto Opening 8. 7. Kara dan Akatsuki, Naruto Shippuden Opening 6. Kali ini kemiripan dari grup penjahat di masing-masing seri. Ada adegan di mana petinggi Kara melihat Konoha yang hancur di Boruto Opening 7. Hal ini mirip dengan Akatsuki yang sedang melihat pertarungan antara Itachi melawan Sasuke dari kejauhan di Naruto Shippuden Opening 6. Nah, ini akan membuatkan video tentang 8 pasangan paling romantis di anime Naruto. Dari sekian banyak pairing, siapa saja pasangan paling romantis dalam serial Naruto? Berikut ini daftarnya. Meskipun manga dan animenya sudah lama berakhir, namun masih banyak hal menarik yang bisa kita ulas seputar anime Naruto. Salah satunya adalah pasangan-pasangan romantis yang hadir di sepanjang cerita. Bahkan beberapanya berakhir di panggung pernikahan dan memiliki anak. Nah, tapi kira-kira siapakah pasangan paling romantis di anime Naruto? Berikut ini adalah 9 pasangan paling romantis di anime Naruto. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, pastikan dulu kalian sudah mengklik tombol subscribe di bawah. 1. Naruto Hinata. Sebagai protagonis utama sudah sewajarnya jika pasangan Naruto dan Hinata menduduki posisi teratas sebagai pasangan paling romantis dalam serial Naruto. Nah, seperti hubungan percintaan pada umumnya, banyak lika-liku yang harus mereka hadapi sebelum akhirnya bisa bersatu dalam pernikahan. Di awal-awal cerita, mungkin sebagian dari kita menebak jika suatu saat Naruto bakal punya hubungan spesial dengan Sakura. Bahkan ketika bergabung dalam tim 7, Naruto rela bersaing mati-matian melawan Sasuke demi menjadi ninja hebat agar Sakura jatuh cinta padanya. Namun perlahan Naruto mulai menyadari jika cintanya itu hanya bertepuk sebelah tangan. Padahal di sisi lain ada seorang yang sudah mengagumi Naruto dan menganggap Naruto sebagai sosok yang kuat dan pantang menyerah walaupun dibenci oleh semua orang. Yap, dia adalah Hinata Hyuga. Plot puncak hubungan antara Naruto dan Hinata terjadi dalam peperangan melawan Pain. Hinata akhirnya berani menyatakan perasaan yang selama ini terpendam kepada Naruto. Klimaks dari manga Masashi Kishimoto yang telah terbit sejak tahun 1997 pun ditutup dengan pernikahan Naruto dan Hinata. Pernikahan pasangan paling romantis ini pun turut membuka jalan cerita dari spin-off anime Naruto yaitu Boruto Naruto Next Generation. 2. Sasuke dan Sakura. Naruto, Sasuke, dan Sakura yang tergabung dalam tim 7 memang punya hubungan cinta lumayan rumit bak serial drama Korea. Naruto mencintai Sakura, namun Sakura mencintai Sasuke, dan Sasuke seolah tak peduli dengan cinta dan perhatian yang diberikan oleh Sakura. Bukti keseriusan Sakura terlihat ketika ia tetap mencintai Sasuke walaupun Sasuke lebih memilih pergi dan bergabung dengan Orochimaru untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. Alasan itu juga yang mungkin membuat Sasuke tak punya waktu memikirkan pengorbanan teman-temannya, terutama Sakura yang begitu mencintainya. Namun keadaan mulai berbalik dan perlahan Sasuke mulai menyadari arti cinta yang diberikan oleh Sakura. Sasuke dan Sakura dikaruniai seorang anak yang bernama Sarada Uchiha yang kekuatannya mirip dengan Sakura, sedangkan fisiknya lebih mirip Sasuke. Hubungan mereka disebut-sebut sebagai pasangan paling romantis dalam anime Naruto. Bahkan beberapa fans sempat membuat manga doujin atau manga buatan penggemar yang mengisahkan bagaimana awal mula hubungan cinta Sasuke dan Sakura bersemi. 3. Minato dan Kushina. Kemesraan Naruto dan Hinata mungkin takkan pernah terjadi jika Minato tidak menyelamatkan nyawa Kushina ketika diserang oleh shinobi dari desa Kumo. Dari sini jugalah benih-benih cinta mulai tumbuh antara Minato dan Kushina. Cerita Minato dan Kushina pun cukup mirip dengan apa yang terjadi pada Naruto dan Sakura. Impian Minato kecil untuk menjadi Hokage dianggap remeh oleh Kushina. Tapi siapa sangka, orang yang ia remehkan malah menjadi dewa penyelamat saat Minato berhasil mengalahkan seluruh shinobi dari desa Kumogakure. Kushina pun akhirnya dibawa oleh Minato kembali ke desa Konoha. Salah satu pasangan paling romantis ini pun berakhir dengan cara tragis, di mana Minato dan Kushina mati bersama-sama demi melindungi Naruto dan desa Konoha dari ancaman Kyuubi. 4. Obito dan Rin. Cinta memang bisa mengubah hidup seseorang. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari pasangan Obito dan Rin. Semua permasalahan bermula ketika Obito yang memang menyukai Rin harus menerima kenyataan ketika Rin mati oleh Kakashi di hadapannya. Obito yang satu tim dengan Kakashi pun marah besar dan kepribadiannya berubah drastis.
dari yang tadinya ninja periang menjadi ninja penuh kebencian. Bukan hanya berdampak pada sifat dan psikologisnya saja, menyaksikan kematian Rin membuat Obito menguasai Mangekyo Sharingan dengan baik. Hal tersebut membuatnya semakin kuat. Terlebih, kekuatan Mangekyo-nya pun termasuk membuat dirinya dapat berteleportasi kemana saja. Obito juga bergabung dengan Madara Uchiha yang mengiming-imingi dunia baru. 5. Dankato dan Tsunade. Meskipun tak memiliki porsi banyak di dalam anime, namun hubungan Dankato dengan Tsunade boleh dikatakan sebagai salah satu pasangan paling romantis di anime Naruto. Sama seperti Minato dan Kushina, pasangan Kato dan Tsunade juga harus berujung tragis. Dan Kato mengalami pendarahan yang hebat dalam sebuah misi yang harus dijalani bersama Tsunade. Tsunade yang notabene adalah ninja medis yang terhebat pun tak mampu menyembuhkan luka yang diderita oleh pria yang ia sayangi. Pada Perang Dunia Shinobi keempat, setelah jurus Edo Tensei, Kato akhirnya bisa kembali bertemu Tsunade menggunakan Reika no Jutsu. Pertemuan tersebut berlangsung dramatis, di mana Tsunade berada di ambang hidup dan mati karena hampir ditusuk oleh pedang Susanoo milik Madara Uchiha. 6. Sai dan Ino. Pasangan Sai dan Ino baru bertemu di Naruto Shippuden. Sejak awal, Ino langsung jatuh cinta dengan ketapanan dan sikap Sai yang tenang. Namun, Sai masih belum membuka hatinya, bahkan untuk siapapun. Karena Ino sudah lebih dahulu menyukai Sai, maka tidak aneh jika Sai muncul di mimpi Mugen Tsukuyomi milik Ino dan memperebutkan gadis ini bersama dengan Sasuke, lelaki lain yang juga disukai oleh Ino. Hubungan mereka jarang diperlihatkan sampai akhirnya masuk cerita Shikamaru Hiden. Ino, Choji, dan Temari membantu Shikamaru dan Sai yang sedang ada konflik dengan Gengo. Sai yang terjebak genjutsu akhirnya diselamatkan oleh Ino, dan sejak kejadian ini, keduanya mulai kencan. Di novel Sakura Hiden, Ino benar-benar mencintai Sai dan curhat dengan Sakura tentang bagaimana caranya menunjukkan rasa sukanya ini pada Sai. Dan di akhir Naruto Shippuden, keduanya resmi berpacaran. 7. Shikamaru dan Temari. Tak hanya disebut sebagai pasangan paling romantis di anime Naruto, Shikamaru dan Temari juga boleh dikatakan pasangan paling sempurna jika patokannya adalah kecerdasan. Mereka berdua adalah pemilik otak cemerlang asal desa Konoha dan Suna. Pertemuan pertama Shikamaru dan Temari berlangsung cukup menarik, di mana mereka dipertemukan dalam ujian Chunin tahap 4. Saat itu, Shikamaru yang mengandalkan kecerdasannya dalam bertarung berhasil menjebak Temari hingga keadaan terpojok. Namun, di saat semua yang menonton, termasuk Temari, yakin bahwa Shikamaru akan menangkan pertandingan, kejutan besar malah terjadi. Shikamaru memilih menyerah dengan alasan kehabisan cakra. Puncak cinta mereka berdua pun ditunjukkan dalam film Boruto Naruto The Movie, di mana Shikamaru menikahi Temari dan memiliki anak yang mungkin bisa saja menjadi Kazekage. 8. Asuma Sarutobi dan Kurenai Yuhi. Pasangan yang paling romantis di anime Naruto selanjutnya datang dari guru Asuma Sarutobi dan Kurenai Yuhi. Karena tak berperan sebagai tokoh utama, pasangan ini tak terlalu terekspos dan diceritakan cukup banyak. Namun tetap saja banyak fans yang penasaran dengan hubungan antara dua jonin dari desa Konoha ini. Asuma Sarutobi adalah guru dari Shikamaru, Ino, dan Choji. Ia digambarkan sebagai seorang guru yang cuek namun punya tanggung jawab tinggi. Sebenarnya hubungan Asuma Sarutobi dan Kurenai Yuhi sudah terjalin sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta di antara keduanya mulai tumbuh. Mereka pun dianugerahi seorang anak bernama Mirai Sarutobi. Sayangnya Asuma Sarutobi tidak pernah melihat wajah dari anaknya itu. Pasalnya, ia tewas saat bertarung melawan Hidan dan Kakuzu dari Akatsuki, di mana Mirai Sarutobi masih dalam kandungan Kurenai Yuhi. 9. Choji Akimichi dan Karui. Selain romantis, pasangan Choji dan Karui juga adalah pasangan yang paling mengejutkan. Bagaimana tidak, banyak penggemar Naruto yang kaget mengetahui jika Choji berpasangan dengan Karui. Secara dari intensitas pertemuannya pun mereka tak sering saling kontak. Choji dan Karui telah resmi menikah dan memiliki seorang anak bernama Chocho Akimichi. Anaknya mirip seperti Karui, sedangkan sifatnya mirip Choji ketika masih anak-anak. Di video kali ini, admin akan membuatkan video tentang pembahasan 15 genin terkuat di Boruto saat ini. Daftar ini sebenarnya pertama dibuat tahun 2018, tapi setelah 2 tahun, kekuatan para genin Boruto semakin berkembang. Ada yang menjadi kian kuat, ada yang malah tertinggal, ada juga karakter yang kekuatannya baru ketahuan. Siapa saja 15 genin terkuat di Boruto? Ini daftarnya.
Namun ingat ya, Shikadai sudah tidak ada di daftar ini, soalnya dia telah menjadi Chunin. Akan tetapi sebelum masuk ke videonya lebih lanjut, pastikan dulu kalian sudah mengklik tombol subscribe di bawah. 15. Enko Onekuma. Genin yang satu ini mampu berubah menjadi monster yang bisa mendesak Jonin seperti Ibiki Morino. Sekarang sih untungnya kekuatan Enko sudah berhasil dikendalikan karena kedua rekannya tahu bagaimana seharusnya mereka menyikapi gadis perkasa ini. Enko pun berpotensi jadi sekutu penting kalau saja dia disorot lebih banyak. 14. Inojin Yamanaka. Inojin terasa sebagai titik lemah dalam trio Ino Shikacho. Kenapa? Jawabannya mulai terkuak di episode 140. Inojin ini biasanya menyerah duluan saat menemui tantangan. Sekarang Inojin tampaknya sudah mulai menguasai Chocho Giga dan Shinteshi no Jutsu. Dia pun bisa menjadi anggota yang lebih mantap untuk Ino Shikacho. 13. Sumire Kaki. Pengendali Nue ini mungkin lebih lemah dibanding dulu, mengingat Nue-nya pun mengecil. 12. Iwabe Yuino. Iwabe sudah tersisih sekarang, namun dulu saat mereka masih di akademi, Iwabe terasa sebagai salah satu calon ninja terkuat. Bayangkan, dia pernah menang 1 lawan 1 melawan anak buah. Iwabe semakin jarang disorot dan hanya dapat peran pada episode filler. 11. Metal Lee. Metal masih memiliki teknik bela diri Rock Lee yang diturunkan sebelumnya dari Mike Guy. Sejak dia membuat kegugupannya menjadi senjata, sehingga gerakannya tidak bisa ditebak oleh ayahnya sendiri. Namun sayang, Metal kemudian jarang disorot lagi. 10. Chocho Akimichi. Sehari-hari Chocho mungkin terlihat suka seenaknya sendiri, namun dia memiliki potensi yang luar biasa dalam bertarung. Ia memperlihatkan ini saat ia bertarung serius untuk menaklukkan Shinki. Ia mungkin gagal untuk mengalahkan Shinki, namun bila menghadapi musuh lain, Chocho bisa lebih dominan. Selama ini, Chocho juga menjadi tukang pukul utama trio Ino Shikacho, sementara Shikadai adalah ahli strategi dan Inojin sebagai support. 9. 3 Senka bersaudara. Mereka ini sebenarnya bertiga, tapi selalu beraksi sebagai satu. Karena itu, saya menghitung mereka sebagai satu karakter dalam daftar genin terkuat ini. Mereka sudah membuktikan kepiawaian mereka dengan lolos mudah ke ronde kedua ujian Chunin. Di ronde kedua ujian Chunin juga mereka sudah mendesak Boruto. Boruto harus mengalahkan mereka dengan cheat. Yurui. Yurui mungkin terkesan arogan dan menyebalkan, namun patut diingat kalau genin yang satu ini mampu lolos ke ronde ketiga ujian Chunin tanpa masalah. Dengan jutsu gelembungnya, Yurui pun sebenarnya mampu menggulungi Boruto. Dia hanya kalah karena Boruto menggunakan cheat saat mereka bertarung. Tujuh. Tsubaki Kurogane. Kalau dia disorot lebih banyak, Tsubaki ini bisa jadi salah satu genin terkuat di Boruto. Sebagai pengganti Sumire, Tsubaki awalnya angkuh dan menyebalkan. Ia terutama sering mengklaim kalau dirinya sudah memenangkan pertarungan sebelum duel dimulai. Saat ia harus menghunuskan pedangnya, Tsubaki memotong pepohonan di sekitarnya dengan satu teknik. 6. Araya. Terungkap di anime kalau ternyata Araya adalah penerus Kankuro, yakni shinobi yang ahli mengendalikan boneka. Untuk saat ini, dia masih memiliki masalah demam panggung seperti Metal Lee. Namun, kemampuan mengendalikan bonekanya begitu hebat, hingga tidak ada yang tahu hingga Sarada mengungkap trik tersebut. Araya masih perlu mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuannya lagi. Meski begitu, dia tetap adalah salah satu genin terkuat di Boruto saat ini. 5. Yodo. Entah bagaimana, trio genin dari Tsunagakure semuanya termasuk genin terkuat di Boruto. Mungkin Gaara melatih mereka lebih bagus daripada guru-guru Konoha.
Yodo sukses membuktikan ketangguhannya dengan lolos mudah ke ronde 3 ujian Chunin. Dia juga sempat merepotkan Shikadai Nara, namun Shikadai mampu menggulunginya lewat taktik. Yodo ini terasa berpotensi jadi Temari generasi baru, ninja Suna yang sangat kuat dan bisa jadi sekutu berharga dalam pertempuran. 4. Sarada Uchiha. Sarada adalah sosok yang unik. Dia adalah genin yang paling kelihatan memiliki gabungan skill ayah dan ibunya. Dengan kekuatan pukulan Sakura dan saringan dari Sasuke, Sarada mampu mengalahkan musuh selevel Chunin sekalipun. Dia membuktikan ini dalam duel melawan Buntan Kurosaki di Kirigakure. Sarada juga terbukti memiliki otak cerdas. Dia mampu mengungkap kenyataan soal Araya dalam duelnya melawan pengendali boneka itu. Di manga, Sarada semakin tinggi lagi level kekuatannya. Ia memiliki Sharingan dengan 3 Tomoe plus Jutsu Chidori. 3. Shinki. Shinki ini salah satu genin terkuat di Boruto. Penguasaan pasir besinya begitu luar biasa, hingga semua musuh yang dihadapinya bahkan tak bisa memberi tantangan. Dia baru rontok setelah Boruto menggunakan cheat. Kalau Boruto tidak mencuranginya, sudah jelas dia yang akan menang ujian Chunin. Meski begitu, Shinki rasanya bisa dikalahkan oleh nomor 2 jika si nomor 2 menggunakan Sage mode, serta nomor 1 jika anak itu kesurupan. 2. Mitsuki. Dia ini satu-satunya genin yang sudah menguasai Senjutsu. Kalau saja Mitsuki lebih sering memamerkan teknik ini, dia mungkin bisa menghajar seluruh musuh yang menjadi ancamannya. Namun, sejauh ini Mitsuki baru pernah menggunakan Sage mode untuk bertarung 1 kali saja, saat dia melawanku. Saat dia mengaktifkannya menghadapi Orochimaru dan Lock, dia tidak bertarung. Saat dia ingin mengaktifkannya untuk melawan Momoshiki, dia dilumpuhkan duluan. 子供の僕にとってそんなのどっちでもいいことなんだ。あんたたち大人の言ってることなんて。1. Boruto Uzumaki. Saat daftar ini pertama dibuat, Boruto Uzumaki bukan peringkat pertama. Namun kali ini, Boruto terasa sebagai genin terkuat. Yang membuat dia lebih unggul dari Shinki dan yang lain adalah dia ini kesurupan Momoshiki. Jika Momoshiki mengambil alih kendali, Boruto tiba-tiba jadi ancaman level Otsutsuki yang bisa dengan mudah menghancurkan musuh setingkat Boro dari Kara.